Saudara-saudara, selamat pagi. Sukacita, kekuatan, kesehatan, keselamatan, penyertaan, perlindungan Tuhan kiranya senantiasa ada di dalam kehidupan saudara. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Di sela-sela kesibukan kita, Tuhan memberi hari Minggu pagi ini untuk kita beribadah kepadanya bersama dengan keluarga kita. Saudara-saudara, kiranya ibadah pada pagi hari ini menjadi pengungkapan rasa syukur. Kiranya menjadi perwujud nyataan terima kasih kita atas segala berkat, atas segala pemberian yang kita terima senantiasa dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan mewarnai kehidupan kita, sehingga kita mengetahui apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita mulai. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang senantiasa setia kepada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 7 dan 8. Di sana dikatakan demikian, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudara, dengan penuh sukacita, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 3, bait 1 sampai dengan 3.
kami puji dengan riang. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, ibadah pada pagi hari ini, selain mengungkapkan segenap rasa syukur kami atas segala karunia dan berkat-Mu, juga merupakan perwujudan kerinduan kami akan sebuah persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun kami berada, termasuk di dalam keluarga kami. Bapa Sorgawi, kiranya Tuhan berkarya di tengah-tengah bangsa kami, supaya kami dapat segera bersekutu bersama-sama di gedung gereja ini. Bapa Sorgawi, kami hendak mendengarkan berita firman-Mu. Roh Kudus menaungi kami, membuat kami mengerti. Bapa, ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Layakkanlah kami mendengar sabda-Mu. Layakkanlah kami untuk memasuki kehidupan yang baru. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi landasan khotbah pada pagi hari ini, yaitu dari Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai dengan 20.
Di sana dikatakan demikian. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Saudara-saudara, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, lalu memeliharanya di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 440, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga, di badai taufan dunia. Perlindunganmu, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini masih seputar tentang pemilihan murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang pertama. Dikisahkan di dalam ayat yang kita baca tadi, Tuhan Yesus memilih
Simon dan Andreas. Lalu berikutnya Tuhan Yesus memilih Yakobus dan Yohanes. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang sangat menarik, yang sangat penting untuk kita renungkan dari kisah ini, yaitu orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi murid-muridnya adalah orang-orang yang telah mempunyai profesi. Mereka adalah nelayan, mereka adalah penjala ikan, yaitu orang-orang yang menggantungkan hidupnya, orang-orang yang menggantungkan nafkah kebutuhan kehidupannya dari profesi menjala ikan. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi tiba-tiba Tuhan Yesus Kristus datang. Lalu dia mengatakan kepada Simon dan juga Andreas, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Demikian pula halnya Tuhan Yesus Kristus memanggil Yakobus dan juga Yohanes. Lalu keempat orang itu dikisahkan meninggalkan perahunya, meninggalkan jalannya, lalu pergi mengikut Tuhan Yesus Kristus. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau ayat ini kita baca begitu saja, maka kita akan segera sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa ketika mereka mengikut Tuhan Yesus Kristus, maka mereka kehilangan pekerjaannya. Mereka kehilangan profesinya. Lalu mereka menjadi pengangguran yang sepenuhnya menggantungkan hidupnya dari mengikut Tuhan Yesus Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, dari hal ini marilah kita merenungkan. Ada dua sisi yang sering menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita, yaitu sisi rohani, di mana kita harus menfokuskan diri mengikut Kristus dan juga mengerjakan apa yang menjadi tugas panggilannya, mencari kerajaan Allah. Tetapi di sisi yang lain kita bingung, karena kita pun memiliki pekerjaan yang kita sebut dengan pekerjaan duniawi yang menjadi profesi kehidupan kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan mendapatkan kejelasan tentang hal ini, yaitu apa sesungguhnya yang Tuhan Yesus kehendaki di saat Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi murid-muridnya. Benarkah meninggalkan segala sesuatu itu berarti tidak bekerja, berarti keluar dari pekerjaan kita, lalu tidak mendapatkan penghasilan apapun, lalu mengikut Tuhan Yesus Kristus kemanapun? Saudara, mari kita renungkan maknanya satu persatu. Ada dua hal penting di dalam pemanggilan murid-murid Tuhan Yesus yang pertama. Apa itu? Yang pertama, saudara-saudara, ketika mereka dipanggil, ketika mereka dipilih, maka sesungguhnya mereka mendapatkan kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru seperti apa? Yaitu kehidupan di mana Tuhan Yesus Kristus menjadi otoritas di dalam kehidupannya.
Sebelum keempat orang ini dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum mereka dipanggil menjadi murid-muridnya, mereka berkuasa atas diri mereka sendiri. Mereka berkehendak bebas menentukan apa yang baik bagi diri mereka sendiri untuk melakukan segala sesuatu di dalam pekerjaannya, di dalam kehidupannya. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, saat dimana Tuhan Yesus Kristus memanggil mereka, maka kalimat yang mengatakan mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Kristus adalah tanda bahwa saat itu yang berkuasa atas kehidupan mereka bukan sekedar hidup yang mencari penghasilan semata. Bukan kehidupan yang hanya dikuasai oleh keinginan untuk mementingkan pekerjaan semata. Tetapi sejak saat itu mereka menempatkan Kristus menjadi otoritas kehidupan. Artinya mereka menempatkan Kristus untuk menentukan arah dan jalan kehidupan mereka. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, makna yang pertama ini juga dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita. Sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki berbagai macam profesi, pekerjaan, yang kesemuanya itu tidak lain adalah anugerah Allah juga. Adalah berkat Tuhan juga yang diberikan oleh Tuhan ke dalam kehidupan mereka, sehingga oleh pekerjaan itu mereka dapat menghidupi keluarganya. Mereka dapat hidup sebagaimana layaknya dengan kebutuhan yang terpenuhi setiap harinya. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi di sisi lain kita ini adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus. Kita melayani Dia. Kita mengemban misi pelayanan kasih dan juga pelayanan yang lain untuk manusia sebagaimana yang diutuskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Juga kita mengemban kehidupan kerohanian di mana kita memelihara kekudusan dan kesucian hidup. Oleh karena Allah kudus, sehingga kita pun kudus. Kehidupan kita mengarah ke dalam kerajaan sorga yang menjadi janji keselamatan oleh karena penebusannya. Lalu bagaimana kita menggabungkan kedua hal ini? Saudara, seperti murid-murid Tuhan Yesus Kristus tadi, ada yang berubah di dalam kehidupan kita. Apa itu? Saat kita bekerja, saat kita mengerjakan apapun yang menjadi profesi kita, tidak lagi dikuasai oleh kehendak bebas kita yang dapat menentukan segala sesuatu dengan pertimbangan enak, dengan pertimbangan senang, dengan pertimbangan suka, dan lain sebagainya. Tetapi pemilihan Tuhan atas kita pertama-tama membawa ungkapan syukur, karena manusia yang berdosa seperti kita diangkat menjadi anaknya, dan bahkan mendapatkan kehidupan yang baru sampai ke dalam kerajaan sorga. Rasa syukur yang besar ini kemudian menumbuhkan percaya di dalam diri kita, lalu menempatkan Kristus menjadi otoritas kehidupan kita, di mana segala yang benar, di mana segala yang baik adalah bersumber dari firman. Nah, justru ketika hal itu terjadi,
maka Tuhan memberkati pekerjaan kita. Maka Tuhan justru memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain melalui profesi apapun yang ada di dalam diri kita. Yang berubah adalah ketika kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, maka ada kasih yang menyertai setiap pekerjaan kita. Maka ada kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan di dalam melakukan tugas-tugas kita. Ada kerinduan untuk melayani sesama dengan tulus ikhlas melalui apapun yang menjadi profesi kita. Itu yang pertama, saudara-saudara. Nah, sekarang yang kedua. Ketika murid-murid yang pertama ini, Simon dan Andreas, lalu Yakobus dan Yohanes, meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Tuhan Yesus Kristus. Maka yang terjadi di dalam kehidupan mereka adalah mereka melihat kuasa dari Tuhan Yesus Kristus yang menjamin berkat atas kehidupan mereka. Apa artinya? Artinya adalah mereka berpindah dari semula sebelum mereka mengenal Tuhan Yesus Kristus. Mereka beranggapan bahwa penghasilan mereka ditentukan 100% oleh usaha mereka sendiri. Ditentukan 100% oleh bagaimana mereka memandaikan diri sendiri untuk memiliki keterampilan di dalam menangkap ikan. Mereka menggantungkan penghasilan kehidupan mereka dari usaha mereka semata. Tetapi sudah dikasihi Tuhan ketika mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kalimat mereka meninggalkan segala sesuatu, maka berubahlah pola pikir mereka. Penghasilan, rezeki, berkat, itu Tuhanlah yang berkuasa memberikannya. Benar, Tuhan memberikan berkat-Nya melalui sarana pekerjaan dan profesi yang kita lakukan setiap hari. Tetapi kuasanya hadir di dalam pekerjaan kita. Sehingga kita tahu bahwa Dialah sesungguhnya sumber berkat itu. Saudara-saudara, kita masih ingat ketika Tuhan Yesus Kristus meminta Simon untuk menolakkan perahu ke tempat yang lebih dalam, lalu menebarkan jala. Waktu itu Simon menjawab, "Guru, sudah semalaman kami menangkap ikan, tetapi tidak mendapat apa-apa." Saudara-saudara, jawaban ini tepat sekali karena sebelum mereka mengenal Tuhan Yesus Kristus, mereka bergantung kepada kemampuan mereka. Mereka bergantung kepada apa yang mereka bisa. Mereka bergantung kepada cuaca. Mereka bergantung kepada kondisi lautan yang menentukan 100% mereka mendapat ikan atau tidak. Sudah semalaman kami mencari ikan, tetapi kami tidak mendapatkannya. Perubahan terjadi di saat Simon berkata, "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala." Bahasa ini saat ini dibahasakan dengan Tuhan berkuasa untuk memerintahkan berkat di dalam kehidupan kita. Kita mengetahui cerita akhirnya. Mereka menangkap ikan
bersama dengan Tuhan Yesus dan mendapatkan ikan 2 perahu penuh sehingga perahu itu hampir tenggelam. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita tahu apa hubungan antara apa yang sering dikatakan orang sebagai hal rohani dan apa yang sering dikatakan orang sebagai hal duniawi. Sekarang kita mendapatkan pengertian baru bahwa semuanya itu adalah hal rohani. Pekerjaan kita adalah hal rohani. Tugas-tugas keseharian kita adalah hal rohani. Karena dijiwai oleh kuasa Roh Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari cerita ini? Yang pertama, saudara-saudara, saat kita mengikut Kristus, maka kasih-Nya, maka sukacitanya, kedamaiannya, keselamatannya, kebahagiaannya mewarnai segala pekerjaan kita selama kita di dunia. Sehingga Dia, Kristus, menjadi otoritas di dalam kehidupan kita. Sehingga saat kita melakukan tugas kita, kita melakukannya sesuai dengan pimpinannya. Yang kedua, saudara dikasihi Tuhan, saat ini kita tahu bahwa ketika kita melibatkan Tuhan Yesus Kristus di dalam segala pekerjaan kita selama kita di dunia, maka kita tahu kuasa-Nya bekerja di dalam setiap profesi kita, di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap upaya kita untuk memenuhi kebutuhan kehidupan. Dan di sana kita akan berkali-kali tahu bahwa sesungguhnya Dialah Tuhan, adalah sumber berkat atas kehidupan kita. Itulah sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap apapun yang kita lakukan, yang menjadi pekerjaan dan tugas-tugas kita. Kiranya sedikit firman Tuhan ini mewarnai kehidupan kita, sehingga Kristus bercahaya, bersinar di dalam apapun yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Tuhan telah menjadi jawaban atas pergumulan kehidupan kami. Bukan lagi menjadi pemisahan antara duniawi dan rohani. Tetapi kehidupan kami di dunia ini menjadi rohani ketika Roh-Mu berkarya atas segala pekerjaan kami. Roh-Mu yang membawa kasih, sukacita, damai sejahtera, membawa berkat, membawa kebahagiaan, menumbuhkan kasih, menumbuhkan tekad untuk melayani sesama kami, untuk menolong orang lain, mewarnai pekerjaan kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami tahu bahwa meskipun kami bekerja di dalam segala pekerjaan kami, tetapi Engkaulah sumber berkat atas kehidupan kami, sehingga kami tidak khawatir. Bapa, berkati setiap kami, bersama dengan keluarga kami di tempat ini, dan juga keluarga kami di tempat lain. Bapa, lindungi kami. Tuhan kiranya senantiasa memberi kami kekuatan dan kesehatan dan kelimpahan berkat.
saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Bapa, kami memohon kepadamu, berikan kekuatan, berikan kesembuhan. Kami mendoakan bangsa dan negara kami. Bapa, kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ini dapat melewati semuanya ini, lalu menjadi bangsa yang sehat, bangsa yang damai, bangsa yang rukun dan penuh kasih. Bapa Sorgawi, kami akan kembali mengerjakan aktivitas kami dalam hari-hari kami. Kami memohon penyertaan. Terima kasih Bapa. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 450. Bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Hidup kita yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya melalui ibadah pada pagi hari ini semakin membuat kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita,
dan apapun yang menjadi tugas-tugas kita akan memiliki makna rohani di hadapan Allah jikalau kita mengikut Dia dan Allah berkenan untuk berkuasa atas segala yang kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita semua senantiasa sehat dan semakin menjaga kesehatan kita dan kesehatan seluruh keluarga. Semakin berhati-hati dan juga marilah kita saling mendoakan satu sama lain. Secara khusus, mari kita saling mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Saudara-saudara kita yang saat ini ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya. Biarlah doa-doa dan kepedulian kita menjadi tanda kasih Tuhan yang mewarnai kehidupan yang seperti ini. Kiranya kasih Tuhan senantiasa bercahaya melalui kehidupan saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melanjutkan aktivitas di hari-hari kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 422. Bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh.